Ertuğruloğlu Osman. Öyle bir devlet kuracağız ki kuzu kurt gayri kardeş olacak. Bir devlet kuracağız. İlelebet payidar olacak. Bu devlete canım kanım feda olsun. Kuruluş Osman yeni sezonuyla yakında ATV'de. Kenalin, Kuruluş Osman, salah satu series drama Turki yang kemudian go internasional atau dikenal oleh banyak negara. Sampai akhirnya juga ada di Indonesia, ditayangkan di Net TV. Kuruluş Osman itu menceritakan tentang apa sih? Ternyata Kuruluş Osman itu menceritakan tentang seorang pendiri, seorang pencetus, seorang pejuang yang ternama dari Turki, yaitu pendiri Daulah Turki Utsmani, Osman. Kalau di bahasa Turki biasanya disebut Osman. Osman ini dalam mimpinya yang fenomenal, dia bermimpi kalau misalnya dia bakal mempunyai sebuah negara dengan perumpamaan dari sebuah pohon yang dimana setiap cabangnya itu menjulang ke langit dan juga daun-daunnya menaungi setiap manusia yang ada. Karenanya beliau mempunyai misi yang tinggi untuk mendirikan sebuah negara atau daulah Islam yang dapat melindungi seluruh orang muslim dari kaum kafir, kaum munafik, kaum yang zalim. Yok olacağız. Eğer Osmanlı bunun büyüklüğünü görürse bunu avlamak için papaz kıyafeti de giyer. Keşiş asası da kuşanır Robatos. Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir. Kite. Atranos. Kuruluş Osman ini bergenre historical, action, adventure, dan tentunya Islamic. Kuruluş Osman ini didirektori oleh Ahmet Yilmaz. Kemudian dibintangi oleh Burak Özçivit, Özge Torer, Yildiz Cari Aktisoy, Yilgit Ucan, serta Burak Çelik sebagai pemeran utama dari series tersebut. Asal dan bahasa dari series tersebut ya dari Turki. Series tersebut sekarang sedang ongoing, sedang berlangsung selama 5 season. Yaitu season 5 ini adalah season terakhirnya. Sekarang sudah update sampai ke episode 135. Setiap episode itu berdurasi kisaran 116 sampai 150 menit. Series ini diproduseri oleh Mehmet Bozdak yang syutingnya di lokasi Riva, Istanbul, Turki. Sinematografinya oleh Omer Faruk Karacan, production company oleh Bozdak Film. Langsung saja, scene pertama kita akan bahas ketika momen Osman serta krunya, serta teman-teman, serta pejuang lainnya itu menaklukkan Kastil Inegol. Perlu teman-teman ketahui, jika seorang muslim itu menaklukkan suatu kastil, suatu daerah, itu bukan karena dia mempunyai hawa nafsu untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi, tapi karena ajakan dakwah, karena kewajiban dakwah lah yang menyebabkan mereka harus futuhat. Mereka harus kemudian menyebarkan Islam melalui kekuatan. Karena jika tidak dilakukan hal tersebut, khawatirnya daerah yang akan kemudian pengen didakwahi itu susah untuk
ke sana susah untuk menerima dakwah Islam, susah untuk menerima ajaran agama Islam. Karenanya perlu di disclaimer di sini, kalau misalnya seorang muslim itu bukan karena hawa nafsunya untuk menaklukkan sebuah daerah, bukan juga karena ingin untuk mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Kita harus highlight bahwasanya orang muslim juga tidak kejam. Tapi orang muslim sebelum melakukan penetrasi, sebelum melakukan futuhat, sebelum menaklukkan, itu ada proses-proses tersebut melalui surat, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang muslim itu juga, agama Islam ini tidak disebarkan dengan pedang, tapi disebarkan dengan rahmatan lil alamin. Karena orang muslim pada saat itu mempunyai kekuatan, makanya di sana kemudian dicoba untuk dakwah melalui kekuatan. Nah, di sini Qurrus Osman atau Osman sendiri itu berdakwah dengan kekuatan militernya, bukan karena kejam, tapi karena memang passion mereka di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Roma büyük. Roma büyük, Roma! Sezar büyük! Roma büyük! Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Roma büyük! Oke, scene 2 kita membahas scene di mana ada scene yang ditampilkan Osman beserta pejuang-pejuang lainnya itu berhadap-hadapan melawan orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani. Setiap perjuangan orang Muslim dimanapun dan kapanpun itu pasti berbentrokan dengan orang Kristen, karena orang Kristen dan orang Islam itu mempunyai kepentingan berbeda. Sebelum terjadinya scene ini, kalau teman-teman nonton dan tertarik, itu ada kemudian fase-fase, ada tahapan-tahapan di mana orang Kristen ini menyadari kemudian bahayanya orang-orang Islam yang dikomandoi oleh Osman ini, karena penetrasinya terus, ekspansi wilayahnya terus-terusan ke arah barat. Karena Osman ini mempunyai mimpi untuk mewujudkan janji bisyarah Rasulullah SAW untuk menaklukkan Konstantinopel. Terus Osman kemudian secara bertahap menceritakan bagaimana Osman ini kemudian berusaha untuk mendapatkan Konstantinopel. Makanya pasti kemudian bersinggungan dengan orang-orang Kristen. Nah, di sana juga sebelum adanya scene ini ada kemudian scene-scene yang menunjukkan tentang konspirasi propaganda yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap orang-orang Islam. Orang Kristen misalnya menculik orang-orang Islam, kemudian menjarah kafilah-kafilah dagang yang lewat di jalur-jalur yang mereka kuasai di negaranya. Makanya Osman di sini bukan hanya ingin mendakwahkan saja, tapi ada satu kezaliman yang di sana perlu untuk diperangi, karena ini kalau dibiarkan bisa menjadi bahaya. Oke, scene yang ketiga kita membahas ada sekumpulan orang-orang Mongol. Wah, ternyata di scene ini juga tidak hanya membicarakan tentang perang antara Islam dan Kristen, tetapi juga ada peperangan dengan Mongol. Mongolia yang dikenal dengan kejam, bengis, yang kemudian tidak tahu ampun, tidak tahu kemudian terima kasih, tidak tahu belas kasihan. Di sini juga ditampilkan Qurrus Osman menceritakan juga sebuah perjuangan antara Osman dan
para pejuang yang bersamanya itu berperang melawan Mongolia. Di sini mungkin yang ditampilkan ialah Komandan Naiman. Nah, di sini ditampilkan bagaimana mengerikannya penampilan dari Mongol, begitu barbarnya, tapi bisa dikalahkan oleh seorang Osman. Osman dengan kekuatannya yang seadanya, suku kecil, suku yang dia tinggal itu Kai, dengan kekuatan seadanya bisa mengalahkan yang banyak. Mongol ini masih terbilang cukup banyak di zaman Osman, sekitaran tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Nah, Osman ini bisa memenangkannya tentunya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilandasi dengan niat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menampilkan sebuah citra izzah Islam yang kuat, yang kemudian dia bawa nama tersebut sehingga Mongol maupun Kristen yang berlawanan dengannya itu bisa dikalahkan olehnya. Bağışlanmaya hak etmiyorsun Demirci. Ama bakacağız. Kılıcın keskinse hızlı ölürsün. Değilse Beni bağışla. Ulu Komutan Nayman. Beni bağışla. Ulu Komutan Nayman. Beni bağışla. bununla nasıl düşman kıracağım? Vazifesini hakkıyla yapmayan bedelini canıyla öldür. O kılıcı al Kırancı. Osman'ın kilesini bununla ağır ağır alacağım. Oke, scene keempat menceritakan tentang dimana Osman ini sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara melawan kakaknya yang pertama. Nah, di sini juga kemudian ditampilkan bahwasanya peperangan orang Islam itu bukan hanya dengan orang-orang yang berbeda agama, tapi dengan orang Islam itu sendiri. Nah, terjadinya peperangan yang ada di sini nih, kalau misalnya teman-teman bisa tertarik untuk nonton seperti saya mungkin, itu ada tahapan-tahapan, ada penyebab, ada pencetus, kemudian tersulutnya perpecahan. Kemudian ada satu orang yang dimana menginginkan persatuan umat Islam itu hancur, makanya disulut, kemudian dimasukin, disusupi, berpakaian seperti orang Islam tapi mempunyai niat yang berbeda. Itu di mana-mana, setiap zaman orang Muslim pasti ada orang yang kayak gitu. Di sini juga ditampilkan yang harusnya kedua saudara itu saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, tetapi adanya sulutan, adanya kemudian duri yang ditancapkan, duri yang disebarkan oleh orang-orang munafik ini, pada akhirnya membuat kedua saudara yang harusnya rukun itu pada akhirnya bisa berperang juga, saling membunuh, saling menghunuskan pedang. Ini yang berbahaya antara sesama muslim. Di setiap zaman juga pasti ada orang yang kayak gitu, maka hendaklah kita untuk terus berhati-hati menghadapi orang kayak gitu. Ben kardeşime kıymam. Gayrı ettiğin ihanetten dolayı senin kanın bana helaldir. Sen ata mirasına ihanet eden bir evlatsın. Sen kardeşini hainlerin içine koyan bir ağabeysin. Sen yurduna sırt çeviren bir beysin. Gayrı bu alemden kardeşsiz, töresiz, yurtsuz göçeceksin.
olasın. Oke, scene kelima, di sana ditampilkan ada seorang syekh, ada seorang ulama yang bernama Syekh Edebali, didatangi oleh Osman sebagai umaro. Nah, di sini ada peran ulama dan umaro yang bersinergi, berkolaborasi, tidak ada perpecahan. Ketika ulama melihat seseorang yang berpotensi untuk menegakkan agama Islam, ulama tersebut pasti mendekatinya dan akan menasihatinya. Nah, jika kemudian umaro itu menerima nasihat dari ulama tersebut, maka insya Allah manapun, negara bagian manapun yang dipimpin olehnya itu akan makmur, adil, dan sejahtera. Inilah yang kemudian dicontohkan dalam series Kurulus Osman, di mana Osman ini bersinergi, bekerja sama dengan ulama, meminta terus nasihat kepada mereka, sehingga Kurulus Osman ini bukan hanya menceritakan tentang perjuangan, tapi menceritakan juga kemudian kesolehan dari seorang umaro, dari seorang Osman yang tidak jauh dari Allah SWT, pasti terus dekat dengan Allah SWT, sehingga setiap langkahnya di jalan yang berduri ini, di jalan dakwah ini, di jalan yang panjang ini, itu senantiasa diridhoi Allah SWT, walaupun pasti ada aja kemudian masa-masa sulit yang menyebabkan hampir-hampiran putus asa. Setiap manusia normal sekali merasakan hal tersebut. Karenanya ini bisa menjadi contoh dan ibrah bagi kita untuk terus berguru kepada ulama, untuk terus kolaborasi, koneksi dengan ulama, karena tidak ada yang lebih bagus relationship kita atau koneksi kita selain dengan orang-orang saleh atau ulama. Gayrı sana ne gerek? Töremiz kanun, kalelerimiz şehir ve ahalimiz müeffeh olmalıdır şey. Gaza ile fethedilen cümle yerler imar olmalıdır. Ve ahalimiz bizim idaremizden hoşnut olmalıdır. Hakça konuştun Osman Bey. Şimdi Söğüt için ne yapmak niyetindesin? Civar şehirlerden mahir yapı ve bina ustaları istedim. Tez işe koyulacaklar. Maşallah. Maşallah. Ama bunları yaparken Müslümanlar kadar gayrimüslimlerin haklarını, hukuklarını da gözetmelisin. Malumdur ki güneşin ışığı cümle canlıya eşit dağılmaktadır. Sen de adaletini. Yang terakhir yang mungkin ingin saya bahas itu scene ke-6 ini ialah tentang syair kemenangan. Syair yang kemudian syair ini digubah oleh seorang darwish kalau di bahasa Turki ya. Darwish itu mungkin setingkat ustadz kalau di kita ya, di Indonesia. Ini menceritakan sebuah perjuangan, menceritakan sebuah nikmat Allah SWT bagi siapapun yang memperjuangkan agamanya. Nikmat Allah itu pasti akan diberikan kepada seseorang yang akan meninggikan kalimatnya, kemudian diteguhkanlah kedudukannya oleh Allah SWT karena dia telah membela agamanya. Di sini diterangkan dengan kemudian atau ditampilkan, divideokan dalam adegan yang begitu syahdu, didengarkan bahwasanya perjuangan kita selama ini tidak akan pernah sia-sia. Sebaik dan sebaik amalan yang kita lakukan, dengan kuantitas itu kecil maupun besar, itu pasti ada ganjarannya dari Allah SWT. Tidak ada yang boleh meragukan hal tersebut. Di sini kemudian diceritakan, di sini ini dicontohkan bahwasanya ketika kita berjuang di jalan Allah SWT, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang akan membuat kita menyesal di suatu hari nanti, baik di dunia, di alam kubur, maupun di alam akhirat kelak. Barakallahu fikum.
aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Sekian, semoga bermanfaat review atau resensi film yang kemudian saya kemukakan, karena series ini juga sangat berkaitan dengan kondisi geopolitik internasional hari ini. Makanya ini bisa dijadikan sebuah pelajaran bagi kita bahwasannya ketika kita tidak mempunyai seorang pelindung pemimpin orang muslim di antara kita, maka kita coba untuk pelajari sejarah-sejarah orang-orang yang kemudian dahulunya tidak juga ada pelindung kepemimpinan satu ataupun yang lainnya kepemimpinan satu, tapi mereka bisa mendirikan atau kemudian menampilkan sebuah kekuatan yang pada akhirnya bisa melindungi seorang muslim. Nah, ada satu kisah saja satu yang kemudian mengusik seorang muslim, maka pemimpin ini langsung bertanggung jawab dan akan membela orang muslim itu. Itulah yang kemudian harus kita pelajari dengan kondisi di Palestina hari ini, khususnya di Biladi Syam atau di bumi Syam, karena kita harus turut berprihatin dan merasakan kengerian penderitaan yang mereka alami. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.